Nama unit usaha ini diberi nama CV Natur Farm, bergerak dalam pengelolaan teh hijau murni tanpa campuran bahan lainnya agar teh ini dapat memaksimalkan khasiat aslinya. Dalam pergerakan perusahaan ini, kami tidak hanya mengelolanya tapi juga memasarkan teh yang dikelola dan membuat produk lain dari teh hijau ini. Nama organisasi Pabrik Natur Tea Powder. Jenis organisasi perusahaan ini bergerak di dalam pengelolaan teh hijau dan memasarkannya. CV Natur Farm. Pemilik Iqbal Habibi, Sardita, Adit Hidayat, Bidari Silmi, dan Anissa Oktaviani Kurnia. Alamat Gunung Mas, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dari segi legalitas usaha, unit bisnis ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis dan menunjang dalam lancarnya usaha di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang akan kami miliki berkaitan dengan aspek badan hukum yaitu sebagai berikut. A. Badan hukum. Badan jenis perusahaan ini adalah CV yang merupakan usaha kami yang dilakukan bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama. CV adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan dan kewajiban yang terpisah dari mendirikan dan memilikinya. Yang B. Tanda daftar perusahaan dan surat izin. Usaha pengelolaan teh hijau ini memiliki izin usaha dari Dinas Pertanian dan Perdagangan dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha menjual teh hijau. C. NPWP. Sebagai unit usaha bisnis, kami juga mendaftar NPWP ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini, berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Izin domisili dan IMB. Kami bermaksud membuat SKDP untuk menunjang kelancaran usaha kami karena kami mengalihfungsikan lahan pertanian dengan mendirikan sebuah pabrik pengolahan teh hijau yang dekat dengan perkebunan teh itu sendiri. Surat keterangan domisili perusahaan yang merupakan surat keterangan yang menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan, sementara eksistensi suatu perusahaan dibuktikan dengan akte pendirian tanah tempat perusahaan tersebut beroperasi, dibuktikan dengan SKDP bukti diri. Unit usaha kami juga memiliki bukti diri yang merupakan kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan pengolahan teh hijau hingga ke pemasarannya. 2. Gambaran umum usaha. Memperhatikan mengenai permintaan teh hijau dalam bentuk serbuk yang di masa sekarang sedang tren dan permintaan dapat dikatakan meningkat. Permintaan yang dapat langsung dikonsumsi sendiri ataupun diolah sebagai tambahan dari bahan baku suatu makanan atau minuman. Usaha ini juga dapat memperdayakan para petani teh yang ada di sekitaran pabrik sehingga mencari suplai teh yang baik untuk dijadikan bahan baku dalam jangka pendek maupun panjang. Peluang yang didapatkan ialah belum banyak pabrik yang mengelola teh biasa menjadi powder. Maka dari itu usaha ini dapat dikembangkan lebih meningkat agar dapat memenuhi permintaan. Pembahasan ketiga, kelayakan usaha dari aspek keuangan. Kebutuhan dana dan investasi. Tabel 1, kebutuhan dana dan investasi. Biaya investasi yang pertama bangunan pabrik, bangunan kantor, musola dan tempat parkir, satuan atau kebutuhan 1 unit, total 70 juta. Gudang, sumur bor, perlengkapan kantor, komputer, satuan 2 unit, total 6 juta. Printer, satuan 1 unit. Mesin penggiling, satuan 1 unit, 70 juta. Mesin open, satuan 1 unit, 25 juta. Mesin packing, satuan 1 unit, 30 juta.
Dipnakes totalnya 2.500.000, biaya perizinan totalnya 5.300.000, hak paten totalnya 1.750.000, totalnya jadi 212.550 juta. Rencana sumber dana, yang pertama investor, B yang kedua modal pribadi, yang ketiga pinjaman dari bank. Proyeksi keuangan, yang pertama proyeksi penerimaan per hari sama dengan per hari menghasilkan 30 pak ukuran 100 gram dengan harga per pak yaitu 28.000 dan 14 pak ukuran 500 gram dengan harga 120, maka per hari dihasilkan penerimaan 30 pak kali 28, hasilnya 840, dan 14 pak kali 120, hasilnya 1.680. Jadi penerimaan total per hari adalah 2.520. Penerimaan per bulan. Per bulan 25 hari menghasilkan 750 pak ukuran 100 gram dan 350 pak ukuran 500 gram. Maka penerimaan per bulan 750 pak kali 28.000, hasilnya 2.100.000, dan 350 pak kali 120, hasilnya 4.200.000. Jadi penerimaan total per bulan adalah 6.300.000. Penerimaan per tahun dihasilkan 9.000 pak ukuran 100 gram dan 4.200 pak ukuran 500 gram. Maka penerimaan per tahun untuk ukuran 100 gram 9.000 pak kali 28.000 sama dengan 252 juta, dan ukuran 500 gram 4.200 kali 120 sama dengan 504 juta. Jadi penerimaan total per tahun adalah 756 juta rupiah. B. Proyeksi pengeluaran per tahun. Biaya tetap dalam 1 tahun. Gaji direktur 2.500.000 per orang, jadi totalnya 30 juta. Gaji manajer 4 orang, per orang 2 juta, jadi totalnya 96 juta per tahun. Gaji karyawan produksi 3 orang, 1.500.000 per orang, 54 juta totalnya 1 tahun. Promosi 200.000 per bulan, 2.400.000 totalnya dalam 1 tahun. Pemeliharaan mesin 500.000 per bulan, totalnya 6 juta dalam jangka 1 tahun. Alat tulis kantor 200.000 per bulan, totalnya 2.400.000 dalam 1 tahun. Listrik dan internet 1 juta per bulan, 18 juta totalnya dalam 1 tahun. Jadi total keseluruhannya adalah 208.800 juta. Biaya variabel sewa transport 500 per bulan, jadi total per tahunnya yaitu 6 juta. Kemasan atau pack 550.000 per bulan, totalnya 1 tahun 6.600.000. Kemasan dus 100.000 per bulan, jadi total 1 tahunnya yaitu 1.200.000. Bahan baku atau teh 350 per bulan, 1 tahunnya totalnya 105 juta. Sewa tanah 200.000 per bulan, total 1 tahun 12 juta. Jadi total keseluruhan yaitu 130.800.000. Cara menghitungnya yaitu total biaya tetap ditambah total variabel sama dengan 208.800 ditambah 130.800, hasilnya 339.600 juta.
Yang keempat yaitu hasil produksi. Produksi green tea powder dalam sehari dapat menghasilkan 30 pack ukuran 100 gram dan 14 pack ukuran 500 gram dengan harga per kemasan yaitu 28.000 ukuran 100 gram dan 120.000 ukuran 500 gram. Maka penerimaan yang diperoleh adalah produksi 9.000 pack per tahun ukuran 100 gram dikali 28.000 hasilnya 252.000 dan 4.200 pack per tahun ukuran 500 gram dikali 120.000 hasilnya 504 juta. Maka penerimaan total 756 juta. Laba rugi penerimaan dikurangi total biaya. 756 juta dikurangi 339.600 juta sama dengan 416.400 juta. Back rasio keuntungan 416.400 juta. Total biayanya yaitu 339.600 juta sama dengan 1,23. Kalkulasi penerimaan selama 5 tahun. Inflow 1 756 juta. Inflow penerimaan kedua 756 juta, penerimaan ketiga 756 juta, penerimaan keempat 756 juta, penerimaan kelima 756 juta. Investasi 245.800 juta. Salvage value penerima pas tahun kelima 76.550. Total penerimaan jadi 832.550. Biaya tetap tahun pertama 208.800 juta. Biaya tetap tahun kedua 208.800. Biaya tetap tahun ketiga 208.800. Biaya tetap keempat 208.800. Biaya tetap kelima 208.800. Biaya variabelnya tahun pertama 412.800, tahun kedua 412.800, tahun ketiga 412.800, tahun keempat 412.800, tahun kelima 412.800. Total biayanya tahun pertama 621.600, tahun kedua 621.653. Total PV tahun kelima 33.423.7262,3. Rumus NPV sama dengan cash in min cash out atau total PV kurang total investasi sama dengan 416.704.199 dikurangi 212.550 sama dengan 204.154.199. Biaya penyusutan tabel biaya penyusutan. Biaya investasi bangunan pabrik 1 unit total 70 juta, umur 5, sisa 35 juta, penyusutan 7 juta. Perlengkapan kantor, komputer 2 unit, komputernya satuan kebutuhannya 2 unit, totalnya 6 juta, umurnya 5 tahun, sisanya 350.000, penyusutannya 1.130.000. Printer satuan kebutuhannya 1 unit, totalnya 2 juta, umurnya 5, sisanya 200.000, penyusutannya 360.000. Mesin penggiling totalnya 1 unit,
total harganya 70 juta, umur 5, sisa 35 juta, penyusutan 7 juta. Mesin open satuan kebutuhan 1 unit, total 25 juta, umur 5, sisa 1 juta, penyusutan 4.800.000. Mesin packing 1 unit, total 30 juta, umur 5, sisa 5 juta, penyusutan 5 juta. Deep nakes total 2.500.000, umur 5, biaya perizinan total 5.300.000, umur 5, hak paten total 1.750.000, umur 5, total semuanya totalnya 212.550.000, sisanya 76.550.000, penyusutannya 25.290.000. Pembahasan yang keempat, kendala usaha. Masalah-masalah potensial dapat berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Di antaranya, yang pertama, masalah kualitas produk. Untuk menjaga kualitas produk, bahan baku atau pucuk teh hijau harus baik agar dapat menghasilkan bubuk teh hijau yang baik. Pucuk teh hijau yang sudah dipetik dan tidak langsung diolah merupakan pucuk teh hijau yang tidak bagus karena sudah mengalami oksidasi. Maka dari itu, ketika pucuk teh hijau sudah dipetik, segera diolah untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua, masalah lingkungan. Mengenai limbah hasil produksi, hampir tidak ada limbah yang dihasilkan. Namun, ketersediaan fasilitas seperti jalanan di lokasi pabrik merupakan salah satu solusi untuk memperhatikan lingkungan sekitar pabrik. Yang ketiga, masalah pemasaran atau perdagangan. Mengenai masalah ini telah dibahas pada bab pemasaran. Yang keempat, masalah keuangan atau permodalan. Mengenai modal, perencanaan awal membutuhkan dana yang cukup besar, dipergunakan untuk investasi, mesin-mesin produksi, kendaraan, dan lain-lain. Yang kelima, masalah politik, sosial, budaya, dan peraturan pemerintah. Dalam pembuatan pabrik dan usaha, setiap aspek pendukung perlu diperhatikan guna keberlangsungan usaha. Meski telah memenuhi persyaratan tertulis yang sah, namun perubahan keadaan masyarakat dapat berpengaruh pada perusahaan. Yang kelima yaitu resiko dan hambatan. Resiko dan hambatan yang dihadapi adalah seperti perubahan permintaan konsumen sehingga memerlukan kepekaan terhadap selera konsumen. Melihat para pesaing, terutama produk yang sejenis, supplier, bahan baku yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, dan kejadian yang tidak diharapkan sehingga dapat merugikan perusahaan. Alright.